Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan guru mengaji Lajnah Imailah Indonesia bersama saya Novi Tahira. Pada pertemuan pekan ke-8 ini, kita akan khusus mempelajari tentang tanda wakaf nomor 5 sampai 8. Terdapat berbagai jenis tanda untuk mempermudah kita dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran, terutama ketika menentukan kapan kita harus berhenti, kapan kita bisa harus lanjut dalam pembacaan. Tanda wakaf itu disebut juga dengan alamatul wakaf, yang artinya tanda-tanda wakaf. Berikut adalah macam-macam tanda wakaf yang akan kita pelajari khusus pada video kali ini adalah tanda wakaf mujawaz 1 dan 2, tanda wakaf mamnu, dan tanda wakaf murakhas. Tanda wakaf yang kelima yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah tanda wakaf mujawaz yang pertama. Tandanya adalah huruf za, za kecil. Jadi wakaf mujawaz itu maknanya dipersilahkan, yakni dipersilahkan sesuai dengan kehendak pembaca. Jadi kita yang membaca Al-Quran, apakah ingin berhenti di tempat ini, di tanda ada zai kecil ini, atau tidak. Meskipun demikian, hendaknya tetap diperhatikan apakah nafas bisa sampai pada tanda wakaf selanjutnya atau tidak. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, ya di sini ada tanda wakaf mujawaz 1, huruf za kecil. Jadi kita boleh berhenti di sini ataupun boleh lanjut. Tapi kalau kita ingin melanjutkan, kita harus memastikan nafas kita kuat sampai tanda wakaf setelahnya. Jika tidak kuat, kita lebih baik memanfaatkan menggunakan tanda wakaf ini untuk berhenti sejenak mengambil nafas dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Wakaf yang selanjutnya, tanda wakaf mujawaz kedua. Jadi kalau tanda wakaf mujawaz yang kedua ini dengan tanda qaf. Maknanya adalah qila alaihil waqaf, yakni dikatakan bahwa di tempat ini dapat berhenti ataupun tidak berhenti. Jadi boleh, keduanya diperbolehkan dan dipersilakan kepada pembaca. Tandanya qaf kecil, jadi kita boleh ketika nafas kita tidak kuat di dalam pembacaan Al-Quran, silakan berhenti di tanda wakaf qaf atau mujawaz. Yang kedua ini, wakaf mujawaz, silakan berhenti. Lalu kita lanjutkan pembacaan tanpa mengulang beberapa kata sebelumnya. Baiklah, selanjutnya tanda wakaf yang ketujuh adalah wakaf mamnu yang artinya dilarang. Mamnu itu dilarang untuk berhenti. Tanda wakaf mamnu adalah huruf lam alif. Maknanya adalah jangan berhenti di sini. Tapi jika terpaksa berhenti di sini, maka demi mengutamakan makna ayat, hendaknya memulai kembali pada satu atau dua lafaz sebelumnya. Sebelum tanda wakaf ini, maksudnya sebelum tanda wakaf mamnu lam alif ini. Contohnya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 15. Di sini ada dua buah tanda wakaf mamnu, yaitu lam alif. Kita tidak boleh berhenti di sini. Tapi misalnya ketika kita membaca nafas kita tidak kuat dan terpaksa, ini terpaksa ya, tidak dianjurkan untuk berhenti di sini, tapi karena terpaksa silakan berhenti agar tidak merusak makna, kita memulai kembali beberapa kata ke belakang sebelum ayat wakaf mamnu ini. Gitu. Kenapa dilarang berhenti? Karena potongan ayat sebelum dan setelah wakaf mamnu artinya sangat berhubungan makna ayatnya. Jadi kalau diberhentikan di tengah sini kurang tepat. Maknanya jadi kurang pas. Maksudnya seperti itu. Makanya diadakanlah tanda wakaf mamnu. Diusahakan jangan berhenti ya jika ada wakaf mamnu. Lalu yang ke-8 adalah wakaf murakhas, tanda wakaf murakhas. Itu bermakna jika berhenti jika beralasan. Jadi wakaf murakhas tandanya adalah shad kecil, kita boleh berhenti jika memiliki alasan. Jadi boleh berhenti memiliki rukhsah atau alasan, maka dikatakan wakaf murakhas, berasal dari rukhsah, alasan dalam bahasa Arab. Alasan yang dimaksud di sini diantaranya adalah nafas yang tidak memungkinkan atau nafas kita pendek. Jadi tanda ini bermanfaat saat membaca Al-Quran secara mujawad atau perlahan.
membaca Al-Quran perlahan. Misalnya seperti di sini contohnya surah Al-Baqarah ayat 190. Nah, jika nafas kita tidak kuat, kita diperbolehkan berhenti di sini. Wakof murokos. Karena ada alasan, karena nafas tidak kuat. Kita tidak perlu mengulang beberapa kata, tapi kita langsung saja melanjutkan ke potongan ayat selanjutnya untuk setelah berhenti di tanda wakof murokos. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita akan berlatih bersama membaca ayat-ayat yang memiliki tanda wakaf nomor 5-8 yang sudah kita bahas tadi, yang akan dicontohkan oleh Ibu Mardiati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Baik, jazakumullah sanal jazah Ibu Mardiati. Demikianlah penyampaian materi pada pekan ini. Jazakumullah ahsanal jazah kepada para peserta yang sudah menyimak dengan baik. Selamat berlatih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.